Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrizky Fladi Budiman dari kelas 10 RPLA. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir yang saya buat, yaitu tugas ini tuh berbasis aplikasi yang berbasis C++ ya, program berbasis C++ yang berjudul Rich Cloud ya, Rich Cloud. Nah, apa sih Rich Cloud itu apa sih? Jadi Rich Cloud ini tuh adalah sebuah program pembelian layanan server, hosting, dan domain. Nah, oke, mungkin langsung aja ya ke programnya, saya jelasin. Di sini saya memakai library umumnya ini ada iostream dan cstdlib. Setelah itu conio.h ini untuk fungsi gauge. Setelah itu ada ctime untuk mengambil waktunya ya, local time. Ada unistd buat sleep. Setelah itu ada windows h buat ngakses program-program di dalam mesin ini ya, Windows. Setelah itu fstream buat ngecetak print stroke ya, dimana itu juga mengakses notepad yang ada di Windows ini. Nah, using namespace std. Dan ini adalah variabel-variabel globalnya. Nah, ini semuanya berbentuk string ya, mulai dari operation systemnya, location, plan, nama plan, ada RAM-nya, storage, bandwidth, CPU, harga, ada tipe domain, nama domain. Dan ini nih, untuk variabel-variabel ini tuh dikhususkan untuk mengset harga dari sebuah plan menggunakan currency cryptocurrency. Nah, ini cryptocurrency itu banyak ya. Ada Bitcoin, BTC, price in BTC, terus ada price in USDT, Tether, satu ada price in ETH, Ethereum, price in TRX atau Tron, dan price in FX atau Avalanche. Nah, itu ya. Itu semua string. Dan selanjutnya ke deklarasi print stroke. Di sini saya mendeklarasinya ya, upstream menggunakan ininya tuh exc dan namanya stroke. Nah, di sini saya juga membuat prototype fungsinya, tapi untuk print invoice doang. Lanjut ke di sini saya mendefinisikan warna-warna NC code, yang warna-warna NC code ini. Kenapa saya definisikan? Agar dilihatnya tuh enak dan kita juga bisa tahu gitu setiap baris-baris kode yang menggunakan NC code ini tipenya tuh pakai apa gitu, biar ya lebih enak aja gitu. Misal untuk warna merah ini kan kodenya NC code merah ya, saya definisikan sebagai red. Dan yang lain juga ya, green, ini green. Untuk bold juga ada nih, ini kan kode untuk bold, ini bold. Dan ini untuk reset atau mengembalikan ke default umumnya ya, ke bentuk defaultnya atau warna defaultnya. Oke, mungkin kita langsung ke, saya mau ingin menunjukkan fungsi mainnya dulu. Nah, ini fungsi mainnya. Fungsi main ini pertama kali memanggil yaitu adalah menu display ya, fungsi display. Nah, fungsi display ini ada di paling atas tadi. Nah, mana? Nah, ini. Nah, ini displaynya ya, dengan tipe void. Kalau tidak, dia tidak mengembalikan nilai. Setelah itu, ini adalah tampilan awalnya ya, menggunakan warna cyan. Dan untuk tulisan Rich Cloud ini di bold ya. Nah, ini ada tulisan welcome to Rich Cloud dan tekan enter untuk lanjut. Nah, ini memakai gauge ya teman-teman. Ini pakai gauge, yaitu menggunakan library conio.h, memakai gauge. Jadi kalau kita menginput apapun itu, dia akan langsung continue gitu. Bukan continue. Iya, continue. Ya, maksudnya inilah, lanjut ke fungsi yang selanjutnya gitu, yang dipanggilnya apa gitu langsung. Nah, kebetulan bukan kebetulan sih, karena fungsi yang dipanggil itu setelah fungsi display itu adalah fungsi apa tadi ya, fungsi main menu. Maka setelah kita enter untuk melanjutkan itu, akan langsung menarik atau memanggil fungsi main menu. Kita langsung ke fungsi main menu. Nah, ini fungsi main menunya. Ini saya memakai art-artnya ya, ASCII art. Ini nih, basic aja sih sebetulnya. Nah, untuk main menu ini banyak ya. Yang pertama
penting banget ini untuk clear screen biar rapi aja gitu ya, nggak nempuk. Nah, ini tampilan utamanya untuk menunya. Nah, di sini ada 4 pilihan ya, yaitu adalah server VPS, ada dedicated server, dan ada bare metal server dan domain. Nah, ini tuh terbagi menjadi ke dua tipe ya. Pertama tipe VPS, virtual private server, yang mencangkup server VPS, dedicated, dan bare metal, dan juga domain. Domain ini tunggal ya, karena memang dia beda sendiri dari yang lain, karena yang lain itu kan server. Nah, ini ada domain doang gitu. Sebetulnya emang nggak dijelaskan secara umumnya gitu di sini, tapi ya memang saya jelaskan aja lah biar lebih masuk gitu. Nah, ini masukkan pilihan Anda. Masukkan ya deklarasi dulu, change choice. Nah, oke, ini nanti disuruh masukin pilihan Anda ya. Ini bentuknya integer, berarti harus masukin angka. Nah, setelah itu dimasukin ke choice, terus di choice-nya ini di switch. Nah, semisal jika user memilih case 1 atau menginput angka 1, di mana angka 1 itu adalah server VPS, maka di case 1 ini dia akan memanggil fungsi select server dan mengirimkan parameter string yang berisi server VPS. Nah, server VPS ini kenapa sih ngirim string? Tulisannya server VPS, nanti saya jelasin ya. Sama juga dengan case 2 dan case 3-nya. Sesuai dengan pilihan opsi di sini ya, apa. Dia akan mengirim parameter string apa. Dan untuk domain beda sendiri, dia bakal memanggil fungsi domain. Ada lagi ya di bawah. Tapi itu nanti aja. Sekarang saya mau menjelaskan tentang VPS ini ya. Nah, misal milih satu, manggil fungsi select server dengan mengirimkan parameter string server VPS, maka dia akan langsung ke select server. Dia akan langsung memanggil select server. Nah, yang ini. Nah, dia akan langsung memanggil select server, dan di sini ada const string server type ya. Jadi si parameter string yang dipanggil tadi, yang dikirimkan tadi akan masuk ke server type, di mana server type ini juga bersifat tipe datanya itu adalah string, dan ini tuh konstanta ya, berarti dia tuh nggak bisa diubah di fungsinya gitu, jadi nilainya tuh bakal tetap nggak bisa diubah. Nah, udah seperti itu, berarti nanti server type akan berisi string server VPS. Dan di sini saya mendeklarasikan dulu plain choice-nya ya, karena di sini ada opsi-opsi lagi. Nah, untuk server type tadi kan udah dikirimkan ya, yaitu server VPS akan masuk ke variable server type dan nilainya akan menjadi string server VPS. Maka yang akan muncul di sini adalah server VPS. Nah, untuk server VPS ini ada opsi lagi untuk plan-nya ya. Di sini ada starter plan, professional plan, dan enterprise plan. Nah, untuk setiap plan ini tuh beda-beda ya, mulai dari spek dan harganya. Jadi, misal user, masukkan pilihan Anda, user memilih satu misalnya, starter plan. Akan masuk ke satu, berarti plan choice-nya jadi satu, dan di switch. Nah, plan choice-nya di switch. Jika user memilih satu, maka variabel-variabel di sini tuh akan diisi nilainya dengan string spesifikasi dari server dengan apa ya? Mengisi string ini dengan spesifikasi starter plan-nya. Nah, misalnya ya, satu itu kan berarti starter plan kan, plan name-nya itu akan tersetting ke akan diisi dengan variabel ini tuh, variabel plan name itu akan diisi dengan string starter, dan RAM-nya juga 4GB, storage-nya, bandwidth-nya, CPU-nya, price-nya juga. Dan di mana sih saya menaruh variabel-variabel ini? Variabel-variabel ini tuh saya tadi sudah deklarasikan di atas ya, berarti itu variabel global ya, sudah saya globalkan variabelnya. Karena kenapa? Karena variabel-variabel di sini akan saya panggil di fungsi lain, jadi makanya saya harus globalkan variabelnya. Nah, sudah seperti itu. Di sini ada price-nya. Price-nya ini price umumnya ya, menggunakan currency IDR, Indonesian Rupiah. Dan di sini ada untuk harga Bitcoin-nya berapa, Ethereum-nya berapa, dan lainnya berapa. Ini cryptocurrency-nya ya.
Ini saya sudah convert 150.000 ini ke masing-masing cryptocurrency yang dimana sudah up to date ya. Sama juga dengan case-nya 2. Di sini bedanya juga ya, dengan plan name-nya juga udah beda, yaitu professional plan. RAM-nya, storage, bandwidth, dan CPU, price harganya semuanya juga udah beda, lebih tinggi ya. Sama ini juga yang paling atas, berarti enterprise ini juga lebih mahal. Dan harganya juga lebih mahal. Speknya bagus, harganya lebih mahal. Nah, nah ini di sini jika si usernya memilih 0, ini berarti tuh di sini ada opsi ya. Di sini tuh ada opsi 0 untuk kembali, dimana dia bakal kembali lagi ke main menu. Ya, bakal kembali ke main menu. Defaultnya pilihan tidak valid akan sleep selama 1 detik. Nah, di sini ada logic lagi. Jadi jika pilihan plan choice-nya ini tidak sama dengan 0, dimana berarti itu mengartikan user ini memilih salah satu opsi dari 1 sampai 3, bukan 0, maka akan langsung memanggil fungsi select OS dengan mengirimkan parameter OS. Nah, kenapa dipanggil? Agar parameter OS-nya ini nanti tuh bisa dipakai untuk di fungsi lain, tapi tidak bergantung pada variabel global. Jadi ya lebih modular lah intinya mah, biar lebih rapih. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi OS-nya ya, mengirimkan parameternya juga, dan ke selection location. Nah, kita satu-satu dulu ya. Dari pertama milih OS-nya atau milih image-nya, kita langsung ke select OS. Nah, setelah tadi selesai memilih plan, akan langsung ke memilih image-nya. Image. Nah, nih. Oke, tadi OS itu bakal masuk ya ke bukan ini. Nah, ini. Jadi parameter OS itu akan kekirim ke sini ya. Jadi ini tuh nanti bisa dipanggil di fungsi lain dan berbentuk juga string. Nah, jangan lupa clear screen. Nah, ini pilihan image-nya itu ada banyak ya. Di sini mencakup tiga tema gitu. Yang pertama operating system atau OS. Yang kedua blockchain, berbentuk node ya berarti dia. Dan yang ketiga itu apps and panel. Jadi itu tuh plugin yang akan otomatis terinstall di dalam VPS-nya gitu. Nah, semisal nih, di sini akan ditanya ya, masukkan pilihan image Anda. Semisal nanti user masukin 1, misal 1 itu berarti Ubuntu versi 20.04 ya. Maka akan masuklah nilai 1 itu ke OS choice, dan nanti OS choice-nya ini akan di switch lagi untuk memasukkan nilai dari sebuah variabel OS. Nah, ini dia. Nah, jika miliknya 1 berarti nanti nilai OS ini akan berisi string Ubuntu 20.04 OS. Nah, gitu. Sama juga dengan yang lainnya ya. Nah, jika sudah gini, dia tuh jika sudah selesai akan lanjut ke tadi tuh pemilihan, kalau nggak salah tuh tadi tuh pemilihan location ya. Saya tunjukkan. Sebentar. Nah, ini pemilihan select location, lanjut ke select location dengan mengirimkan parameter location. Kenapa? Karena sama ya halnya itu. Karena saya ingin memanggil variable location ini di fungsi lain. Kita masuk ke select location. Nah, ini select location. Nah, select location juga ini ya, nanti akan tersimpan ke variable location yang bertipe data string. Dan jangan lupa clear screen biar rapi. Nah, untuk untuk opsi lokasi server ini ada banyak ya. Ada 9 lengkap, mulai dari Asia sampai ke Europe. Ya. Nah, di sini tanya lagi, masukkan pilihan lokasi server Anda.
Nah, jika misal user masukin angka 1, yaitu adalah server Jakarta ya, maka akan di switch di sini untuk case 1, location yang akan variable location ini akan terisi dengan nilai string Jakarta. Sama hal juga dengan yang lainnya. Ya. Si variable location ini akan terisi dengan string sesuai dengan apa yang dia pilih di opsi pilihan lokasi server. Oke, jika sudah juga milih lokasi server, akan lanjut ke bentar. Oke. Akan lanjut ke display summary ya. Display summary ini apa? Display summary itu adalah overview barang apa saja dan spesifikasinya apa yang telah kita pilih. Nih, saya tunjukkan bentar. Display tadi apa ya? Nah, ini display summary atau ringkasan pembelian ya intinya mah. Nah, ringkasan pembelian itu mencakupi plan RAM, bandwidth, CPU core, image-nya apa tadi atau OS-nya apa tadi ya, sama lokasinya apa. Nah, di sini saya kasih logic dikit. Karena di sini ada dua tipe yang saya bilang tadi, ada pembelian VPS dan pembelian domain. Jadi, untuk pembelian dua hal ini akan dimasukkan ke dalam satu fungsi display ringkasan pembelian yang sama. Jadi, saya tuh harus memasukkan fungsi apa ya? If ini ya. Karena buat apa? Kalau misalnya saya nggak masukin if ini dan ngejomplang aja tulisannya tuh plan RAM, storage, bandwidth, CPU core, image, lokasi sama domain di sini, ya jadi jelek. Kalau misal nih usernya cuma beli tentang VPS, berarti yang keisi bakal ini doang kan, domainnya nggak bakal keisi. Jadi kayak gimana gitu. Apalagi kalau misalnya user cuman beli domain doang, yang ininya kosong, kan kayak nggak indah banget. Jadi di sini saya kasih logiknya ya. Jika tidak sama dengan plan name empty, plan name-nya itu nggak kosong, atau pilihan plan VPS-nya itu nggak kosong, dimana berarti itu artinya dia beli VPS, maka yang muncul akan ini. Dan lanjut keduanya, jika domain jika domain type empty ini tidak sama dengannya ya, tidak domain type empty ini tidak ya gitulah pokoknya, dimana berarti itu artinya itu dia membeli domain, maka akan muncul domain. Jadi misal si user beli VPS doang, berarti plan name empty-nya itu salah kan. Nah, berarti ini tuh salah, maka akan munculkan ini. Nah, berarti yang ininya tuh gak bakal muncul karena domain type empty-nya ini benar, karena dia nggak beli domain, maka ini nggak bakal muncul. Kecuali memang dia beli domain, maka domain type empty ini salah, maka akan muncul domain. Dan harga nggak usah kasih saya ini ya, karena harga itu pasti universal. Nah, di sini ada opsi lagi nih, apakah ingin melanjutkan pembelian? Untuk menentukan apakah ini Y atau N itu ada di sini. Saya kasih di bawah ya, jadi nggak di fungsi itu. Nah ini, jika tadi si user milih Y atau lanjut ke pembayaran ya, ya ini ada logiknya. If confirm sama dengan Y, maka dia akan langsung ke payment. Else berarti itu artinya aja sama aja kayak kita nggak nulis Y ya, berarti yang lain bisa aja N. Berarti no kan, berarti akan muncul pembelian dibatalkan. Lalu ini ada akan tekan enter untuk kembali dan gauge. Nah, gauge ini dia akan berarti salah. Ini nih, sorry. Bukan yang itu ya, tadi itu buat domain, tapi intinya sama aja sih sebetulnya. Ya, ini sorry, yang ini. Nah, ini display summary. Udah display summary, misalnya si user mencet Y, berarti yes, akan langsung ke payment, atau enggak pembelian dibatalkan.
tekan enter untuk kembali gauge. Nah, ini akan mengulang lagi ya. Nah, di sini ada while-nya. Jadi jika plain choice ini tidak sama dengan 0, maka dia akan mengulang-ulang terus ini. Kenapa? Karena di sini saya banyak menu untuk kembali ya. Jadi saya menggunakan ini biar agar si fungsinya ini akan terus bisa dijalankan dalam sekali jalan run program gitu. Jadi dia tuh bakal bisa berkali-kali dijalankan. Kalau misalnya nggak ada while, maka opsi-opsi untuk kembali itu nggak bakal bisa. Kenapa? Karena fungsinya itu pasti bakal hanya bisa digunakan atau dijalankan sekali. Kalau misal mau jalankan lagi ya restart scriptnya seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya ini dibatalkan, berarti dia nanti langsung masuk ke pemilihan server type lagi ya. Oke, langsung aja. Kalau misalnya user mencet Y atau milih Y, yes ya, akan masuk ke payment. Sekarang kita masuk ke fungsi payment. Payment. Nah, ini. Nah, udah masuk ke fungsi payment ini, saya mendeklarasikan dulu ya USDT network sama payment choice-nya. Nah, nanti ini saya jelaskan ya kenapa saya mendeklarasikan variabel seperti ini. Ini juga nih. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan ini dulu. Nah, untuk pembayaran ini ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada bank transfer, ada e-wallet, ada cryptocurrency. Untuk bank transfer ini juga lumayan udah lengkap ya harusnya ini mah. Ada BCA, ada Mandiri, BNI, Maybank, dan Bank BRI. Nah, di sini juga ada e-walletnya. Untuk e-walletnya di sini ada Dana, OVO, GoPay, dan Link aja. Yang terakhir itu ada di cryptocurrency. Di cryptocurrency ini ada Bitcoin, ada Avalanche, ada TRX Tron, sama USD Tether. Nah, di sini dia minta nih si user pilih metode pembayaran Anda. Nah, dimasukkanlah ke payment choice. Dan di payment choice ini pilihan yang dipilihnya itu akan di switch. Nah, jika user memilih satu, di mana satu itu adalah bank transfer BCA, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul nama banknya, nomor rekeningnya berapa, dan atas nama siapa, dan totalnya berapa. Total harga pembelian barang yang dibelinya gitu. Karena price ini kan variabel global tadi kan. Jadi bisa dipanggil di fungsi mana aja. Kalau case 2 itu Bank Mandiri ya, nomor reknya juga beda tapi atas namanya sama ya, nama saya. Ya, sama dengan bank-bank lain seperti BNI, Maybank, dan Bank BRI. Sekarang masuk ke case 6, di mana case 6 itu masuk ke ranah e-wallet, yaitu Dana. Akan muncul nomor rekeningnya, itu adalah nomor telepon ya, karena di e-wallet itu pasti nomor telepon. Masih sama saja ya, yang beda di sini cuman mungkin nomor reknya doang sama namanya e-wallet ini ya. Sama aja dengan GoPay, Link aja, dah. Sama ya. Setelah itu masuk ke case 10. Pilihan 10 itu adalah masuk ke ranah cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Nah, untuk ini agak beda. Untuk Bitcoin ini template overview gininya tuh agak beda ya. Di sini ada tulisannya Bitcoin. Dan address-nya juga. Address-nya ini address Bitcoin ya. Dan networknya, makanya network apa? Karena Bitcoin itu cuma punya satu network ya, namanya BTC. Jadi udah. Dan totalnya, nah ini nih. Totalnya bukan pakai price biasa, tapi pakai price in BTC. Dimana price in BTC ini tadi sudah diisi nilainya. Variable price in BTC ini sudah diisi nilainya saat tadi memilih plan. Tadi saya udah jelaskan ya. Sama juga dengan cryptocurrency yang lain seperti FX, Ethereum, dan TRX ya. Ini tuh memanggil masing-masing harga masing-masing currency-nya. Misal untuk AVAX tadi ada price in AVAX ya, sudah juga diisi nilainya dengan string di saat pemilihan plan. Sama juga dengan Ethereum ya, sama juga dengan TRX, dan sudah selesai. Nah, yang terakhir di case 14 ini agak beda, sebetulnya masih masuk ke ranah cryptocurrency, cuman di case ini, case 14 atau USDT Tether ini, dia itu mempunyai banyak network
transaction ya. Karena yang lain ini seperti TRX, Ethereum, AVAX, dan Bitcoin ini mempunyai hanya satu network ya. Kalau untuk Bitcoin, BTC, AVAX, Avalanche. Untuk ETH itu ERC20, dan TRX itu kan TRC20. Mereka cuma punya satu network. Tapi kalau untuk USDT ini punya banyak network. Jadi itu dia berjalan di banyak network transaction gitu. Misal si user kan milih 14 USDT, maka akan langsung muncul tampilan choose your network ya, ada tulisan USDT di sini, dan ada list networknya. Nah, network ini banyak ya. Untuk yang paling populer digunakan itu adalah BEP20 atau BIP20, tapi ada juga yang lain, jadi terserah mau milih yang mana. Tapi yang paling banyak digunakan adalah BEP20. Ini kan ada TRC20, ERC20, ERC20, Polygon ERC20 sama ETH ERC20, ada Arbitrum, Avalanche, Sol, dan Ton. Nah, di sini saya masukkan switch lagi untuk memilih apa sih pilihan network dari si USDT ini. Misal user memilih user memilih satu, di mana satu itu adalah BSC BIP20, maka variabel USDT type itu akan terisi dengan nilai string BSC BIP20, dan ini adalah net final itu adalah address dari networknya itu. Jadi di USDT itu setiap networknya itu addressnya berbeda-beda ya, jadi tergantung pada networknya apa. Nah, ini juga ya untuk misalnya case 2 itu Tron TRC20, networknya ini beda ya, diawali dengan T. Untuk Ethereum diawali dengan 0x, untuk Polygon juga 0x, Arbitrum 0x, Avalanche itu 0x, dan Sol itu 3 ini ya, dan Ton juga beda semuanya ini addressnya. Nah, jika sudah memilih address, oke, bentar. Di sini ada pilihan 0 ya. Kalau misalnya ini tuh 0 tuh berarti sebenarnya memang nggak dikasih tahu di sini opsinya itu bisa kembali ya. 0 itu berarti dia kembali ke awal. Ke sini berarti. Ke sini. Ke pembayaran menu awal. Nah. Oke, setelah user itu selesai memilih network USDT-nya, di sini ada logic lagi ya. Jadi jika USDT networknya tidak sama dengan 0, di mana berarti dia memilih opsi dari 1 sampai 8, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah sama ya, metode pembayarannya juga. Tapi bedanya di sini untuk address-nya dia mengambil dari sini ya, net final, sesuai dengan apa opsi yang dipilih user, dan tipe networknya juga apa, dan price-nya. Nah, price-nya sih sama-sama aja ya kalau USDT itu. Bedanya cuma di network sama address-nya doang. Gitu. Nah, setelah itu kalau ini kan untuk USDT ya. Setelah itu dia akan masuk ke sini, loading. Nah, dia akan memanggil variabel akan memanggil fungsi loading dengan mengirimkan parameter string yang bertuliskan memproses pembayaran. Nah, fungsi loading ini ada di paling atas ya. Jadi fungsi loading itu animasi sebetulnya, kurang lebih animasi loading dengan titik-titik-titik itu ya. Ini adalah loopnya. Nah, dia akan berarti mengirimkan message-nya itu berarti ya. Masuk ke message. Itu message-nya tadi apa tadi? Tadi message-nya memproses pembayaran. Maka akan masuk ke sini, memproses pembayaran dengan loop titik selama berjumlah 8, dengan gap masing-masing di setiap titiknya itu adalah 1 detik, apa ya istilahnya tuh, 1 detik koma lah, 1 detik rest, 1 detik istirahat. Jadi titik, 1 detik, titik, 1 detik, 1 detik, titik gitu. Jadi nggak terlalu cepat, jadi ada kayak transisinya gitulah ya. Nah, jika sudah selesai itu 8 titik itu, maka akan muncul pembayaran berhasil. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Nah, pembayaran berhasil ini, jadi saya ini bersifat otomatis ya, automation. Seperti, jadi dia tuh bisa ngedetect
kalau misalnya uangnya udah masuk atau belum ya. Setelah itu kalau misalnya sudah pembayaran berhasil, maka akan sleep dulu ya 2 detik sebelum dia memanggil fungsi print invoice. Nah, ini untuk fungsi print invoice ini akan misal ya sudah berhasil nih pembayaran berhasil, akan memanggil fungsi print invoice. Nah, ini print invoice. Ini untuk settingan waktunya ya. Saya memakai CTime dimana dia bisa mengambil waktu lokal untuk mengeprint kapan sih kita belinya gitu. Nah, ini TMD untuk ngambil hari dalam bulan, dikasih pemisah ini ya. Ini untuk mengambil bulan dan ditambah 1 biar benar. Terus ini untuk memanggil tahun, TM year, ini untuk mengambil jam, dan ini menit, dan ini detik. Nah, untuk ini dia tuh hanya menampilkan ya, kalau ini untuk menampilkan. Nah, fungsi ini untuk menampilkan di konsol. Jadi bukan untuk mencetak. Mencetak ada lagi. Jadi kita menampilkan dulu ya. Nah, di sini juga saya kasih logic. Sama kayak tadi logiknya, sama kayak display summary. Jadi kalau misalnya plain name-nya ini empty ya, tidak sama dengan empty, maka berarti maksudnya itu ada, berarti yang ngeprintnya ini aja, domain gak usah, dan sebaliknya. Nah, total masih sama, price-nya global. Nah, ini untuk credential. Nah, credential ini menyesuaikan ya dengan apa yang dibeli. Karena di sini ada 2 tadi, VPS dan domain, maka credentialnya juga berbeda. Kalau misalnya dia beli VPS, maka credential yang muncul adalah ini. Nah, ini adalah credential dari VPS yang dibeli, akan berbentuk IP address dengan username-nya dan password-nya, yang dimana seharusnya bisa diakses dengan connection SSH ya, SSH connection. Dan untuk jika si usernya ini membeli domain, maka yang muncul adalah ini. Nah, ini itu adalah URL untuk tempat si usernya ini bisa mengatur domainnya ya, seperti mengatur DNS-nya, seperti mengatur name servernya atau registrarnya gitu. Jadi bisa login pakai credential ini ke URL ini, client area ya. Nah, dan bawahnya ini terima kasih sudah berbelanja. Nah, kalau ini adalah buat ngeprint stroke-nya. Sama aja sebetulnya. Cuman bedanya ini untuk ngeprint ya. Ngeprint stroke XC. Tadi saya sudah deklarasi juga paling atas kalau nggak salah. Oke, ini sama saja ya. Nah, ini untuk pertanyaan untuk konfirmasi pencetakan. Di sini nanti akan ada pertanyaan ya, mau cetak stroke atau enggak. Kalau iya, berarti dia akan ini akan membuka ya, akan membuat file notepad berjudul stroke pembayaran txt dan akan dibuka dan menjalankan komen print stroke pembayaran.txt. Ya. Setelah itu sistem clear, habis itu stroke berhasil dicetak ya. Kalau misalnya enggak ya berarti bakal return 0 atau langsung ke atas tadi ya. Ini misal aja stroke berhasil dicetak, return 0 akan kembali lagi ke sini, ke print invoice. Bentar. Nah, ini berarti akan masuk ke sini lagi. Nah, walaupun kita mencet Y atau mencet N tadi ya untuk konfirmasi mau dicetak atau enggak struknya, bakal tetap kembali ke sini dengan ada tulisan tekan enter untuk kembali. Nah, sudah sampai di situ saja sih sebetulnya kalau untuk pembelian VPS ya. Jadi dia akan gauge, dia akan kembali lagi ke main menu ya. Karena kenapa? Karena di sini pemanggilannya sudah selesai sampai terakhir tuh print invoice dan ini. Maka kalau misalnya di gauge, dia akan kembali ke main menu. Kenapa bisa? Karena di main menu tadi kan udah saya kasih while loop ya. Jadi dia bakal bisa lagi untuk ke main menu. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba aja ya, kita run dan kita beli VPS.
ini agak lama loadingnya. Nah, udah. Nah, ini sudah muncul ya tampilan awalnya. Langsung kita enter, masuk ke main menu. Kita pilih misal dedicated ya, dedicated server. Nah, untuk plannya kita yang mahal aja ya, yang enterprise plan. Nah, ini masuk ke pilihan image. Di sini misal saya mau milih Windows Server 2022, yaitu di 5. Nah, enter. Untuk lokasi servernya saya mau di Singapura juga. Nah, ini langsung ya ada display summary-nya. Yang tadi kita pilih Windows Server 2022 dengan tipe OS dan lokasinya di Singapura dan harganya ya. Ini juga spesifikasinya udah muncul. Apakah ingin melanjutkan pembelian? Yes. Nah, di sini kita banyak ya. Tapi di sini saya untuk pembayarannya ingin memakai USDT tadi. 14 berarti ya. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan networknya. Saya memakai network BP20 yang satu berarti. Nah, di sini langsung akan muncul ya addressnya apa, networknya apa, dan totalnya berapa. Nah, ini juga ada proses pembayaran ya menggunakan loop titik tadi. Nah, tadi udah selesai, sangat cepat ya. Jika sudah selesai nanti langsung masuk ke tampilan ini. Nah, ini tuh berarti tadi yang overview gitu ya. Overview sebelum kita. Nah, ini tampilan ini ya, tampilan overview. Nah, ini tampilan overviewnya. Nah, ini kayaknya sedikit agak error. Suka gitu ya, nggak tahu kenapa kalau misalnya ini dikecilin tuh, ini dikecilin juga jadi hancur gitu. Coba ulang ya. Itu bukan cacat kode, emang nggak tahu VS Code-nya. Misal tadi tuh sekarang mah Debian coba. Sekarang 4 ini. Nah, udah muncul. Saya tadi memilih Ethereum staking node ya, kayaknya salah mencet. Udah, lanjut pembelian, yes. Dan memilih USDT Tether dengan networknya ini ya, network 1 BIP20. Nah, ini kan langsung masuk ya. Nah, ini tampilan memproses pembayarannya. Kita akan selesai. Pembayaran berhasil, slip 2 detik langsung muncul. Nah, ini udah muncul ya. Waktu jargonnya, waktunya beralih kepada server cloud yang cepat dan aman. Nah, di sini juga ada tanggal pembeliannya, jamnya berapa, dan ini tanggalnya. Ini struk pembeliannya ya. Dan ini credentialnya yang kita dapat karena kita mau beli VPS. Nah, setelah itu kita cetak struk, kita cetak. Jadi akan membuka notepad dan akan langsung ngeprint. Nah, gitu nanti bakal langsung ngeprint ya. Oke, di sini struk berhasil dicetak. Tekan enter untuk kembali, bakal masuk ke pilihan server, pilihan plan lagi. Oke, kita kembali aja. Nah, udah seperti itu untuk pembelian VPS. Lanjut, jika kita memilih pembelian domain di sini ya. Sebentar, mana ya? Pembelian domain. Nah, ini. Jika kita tadi memilih pembelian domain, beli domain, akan muncul ini. Salah. Nah, ini akan muncul ini. Pilih domain. Nah, di sini domain itu ada 3 doang. Ada .com, .id sama .net. Harganya juga beda ya. Dan itu rentang masa aktifnya itu per tahun ya, per 1 tahun. Jadi sama, ini tuh saya mendeklarasikan variabel menggunakan variabel global ya. Untuk .com misalnya nih, domain type itu .com. Price-nya 150.000, di-convert ke price in BTC-nya berapa gitu ya. Ya, sama-sama aja sih sebetulnya ini mah. Setelah itu di sini ada logic, jika domain source ini tidak sama dengan 0, berarti dia beli ya, artinya itu dia memilih antara 1, 2 dan 3, tapi bukan 0.
maka akan muncul input nama domain. Nah, di input nama domain ini sistem akan menanyakan, akan menyuruh sebetulnya, masukkan nama domain yang Anda inginkan, tapi tanpa ekstensi. Ekstensi itu berarti ininya ya. Ini nih, .com, .id, .net itu namanya ekstensi domain. Jadi tanpa domain tanpa ekstensinya itu. Misal RPL. Ya, misal RPL. Terus tadi kita milihnya .com. Maka di sini ada lagi ya validasi. Jadi itu kayak validasinya. Kalau misalnya si user itu salah untuk si user itu nggak ngisi nama domainnya, maka nanti ada akan tulisan nama domain tidak boleh kosong. Setelah itu gap sleep 1 detik dan continue atau ulang ke sini lagi. Nah, kalau misalnya udah nginput misal RPL tadi, langsung ke display summary. Nah, display summary di atas itu kan ada ya versi untuk domain saja. Karena kita di sini beli domain, maka yang muncul akan domain saja. Nah, kurang lebih bentar. Nah, ini. Kurang lebihnya berarti yang akan muncul itu ini aja. Nah, yang akan muncul ini saja dan harganya. Misal tadi domain name-nya itu saya masukkan RPL dan tipenya .com, berarti akan nanti domain itu domain sama dengan rpl.com gitu. Oke, sudah situ melanjutkan pembayaran, nanti masuk lagi ke pembayaran dan ya akan selesai. Kan tadi bentar. Ini ke display summary. Sama logiknya juga ada di sini ya. Kalau misalnya berarti tadi lanjut ke pembayaran, kalau enggak pembelian dibatalkan. Tekan enter untuk kembali atau gauge kembali ke menu tadi ya, menu pertama. Nah, udah gitu pas di display summary ini katanya udah dikonfirm ya. Udah dikonfirm ya, habis itu lanjut ke payment. Di payment juga harganya itu menyesuaikan dengan harga domainnya kan. Juga udah selesai. Kalau misalnya udah selesai, ya nanti langsung di payment itu manggil nggak manggil bentar. Oh iya, di payment ini memanggil fungsi print invoice, itu ada di bawah, sama ya masuk ke print invoice. Nah, untuk di print invoice ini menyesuaikan lagi yang menggunakan logic yang saya tanamkan tadi. Karena kita membeli domain doang, maka yang muncul akan domain doang tanpa ini nggak muncul nih. Nah, maka akan muncul tipe domainnya .com dan price-nya tadi kan 150.000 per tahun kan .com tuh. Dan kredensial yang muncul juga hanya ini. Ini adalah tempat web, ini ya web untuk configure domain ya. Nah, mungkin sekarang kita langsung coba aja kali ya. Kita run lagi. Sekarang kita pilih 4 ya, domain. Nah, di sini kita pilih ekstensinya dulu. Saya mau .id. Oke, kita masukkan nama domain, misal rpl stm. Nah, ini langsung muncul ya, rpl stm.id dengan harga 175.000 per tahun. Apakah Anda ingin melanjutkan pembelian? Ya. Nah, langsung masuk ke transfer. Di sini coba saya mau memakai Dana aja ya. Dana. Nah, ini sama ya. Munculnya tuh nomor rekeningnya atau nomor telepon Dananya. Sini ada prosesnya, pembayaran berhasil, terima kasih telah menggunakan kami. Nah, yang muncul ya bakal ini doang. Bakal domainnya apa, totalnya berapa, dan kredensialnya akan tersetting ke khusus domain. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi lebih rapi lah gitu. Cetak stroke ya. Oke, langsung tinggal cetak stroke.
No printing udah selesai, dan tekan enter untuk kembali. Langsung balik lagi ke sini, kita bisa kembali aja. Nah, udah di main menu ini kita ada keluar ya. Kita bisa memilih keluar. Kami nanti ada sleep dulu baru selesai. Ya, kurang lebih seperti itulah program yang saya buat tugas akhir semester ganjil kelas 10 ini yang saya buat. Program pembelian ya, pelayanan server hosting, VPS, dan domain berbasis C++. Ya, mungkin sampai situ saja ya. Sampai sini saja pembahasan saya dan presentasi saya tentang TA saya ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.